Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirah sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Dan tak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika bukan karena beliau sungguh rendahlah akhlak umat-umat pada zaman sekarang. Jika karena beliau sungguh rendahlah derajat-derajat umat pada zaman sekarang. Jika bukan karena beliau sungguh rendahlah perempuan-perempuan dipandang pada zaman sekarang. Bahkan hadirin wal hadirah sekalian, jika bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkan Allah ciptakan alam semesta beserta isinya. Mengapa demikian hadirin wal hadirah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul afla. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, sungguh takkan kuciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jelas hadirin wal hadirah sekalian, sebelum Allah menciptakan para manusia, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan sebelum Allah menciptakan para malaikat, yang pertama kali Allah ciptakan ialah nurnya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur tersebutlah baru Allah ciptakan para malaikat, baru Allah ciptakan alam semesta. Bahkan dari nur tersebutlah baru Allah ciptakan para manusia keseluruhannya. Maka tak salah hadirin wal hadirah sekalian, para penyair dalam syairnya menyebutkan, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau Muhammad adalah nur di atas nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Engkau adalah permata yang paling berharga. Engkaulah penerang di dalam jiwa. Memang hadirin wal hadirah sekalian, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penerang di dalam jiwa kita, baik itu di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Yang mana nur tersebut mestilah kita jaga jangan sampai padam. Jikalau sampai nur tersebut padam, maka gelaplah jalan hidup kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Lalu bagaimana hadirin wal hadirah sekalian kita menjaga supaya nurnya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut supaya tidak padam? Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman dalam Al-Qur'an, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Yang mana artinya bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat salammu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keselamatan. Hadirin wal hadirah sekalian, dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu manfaat salawat tadi itulah menjaga supaya nur Sayyidil Wujud yang ada dalam diri kita supaya tidak padam. Lalu apa hadirin wal hadirah sekalian yang dimuliakan Allah, manfaat salawat yang lain bagi diri kita? Manfaat salawat salah satunya ialah untuk memupuk rasa kecintaan kita, serta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita bahagian dari umatnya. Karena hadirin wal hadirah sekalian,
Kelak nanti di akhirat, tak ada satupun syafaat yang mampu menolong kita. Tak ada syafaat yang lebih besar dibandingkan syafaatnya Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syafaat itu telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat-umat beliau. Lalu kita, bagaimana cara kita mengakui bahwa diri kita ialah umat beliau, padahal kita tak pernah bertemu dengannya, tak pernah memandang wajahnya, bahkan tak pernah mendengar suaranya. Itulah hadirin wal hadirat sekalian, dengan selawat tadi, dengan kecintaan kita kepada beliau, kita bisa mengakui diri kita, bahkan Rasulullah pun nanti mengakui diri kita bahagian dari umatnya yang menerima syafaat dari beliau. Hadirin wal hadirat sekalian, salawat itulah satu-satunya cara kita untuk mengobati kerinduan yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Kita para pecinta beliau yang tak pernah bertemu dengannya, dengan salawat itulah memupuk kecintaan kita kepada beliau. Makanya hadirin wal hadirat sekalian, setiap maulid kita lihat orang-orang membacakan maulid. Ketika sampai di bait marhaban ya nur aini, banyak dari mereka menitikkan air mata, tak lain tak bukan karena kerinduan serta kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah hadirin wal hadirat sekalian, salah satu cara kita untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sebelum ajal mendekat Allah pertemukan kita dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mar'ani fil manam faqad ra'ani, inna syaitan la yatasammalu bih." Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, sungguh ia melihatku, bahwa sesungguhnya syaitan tak mampu untuk menyerupaiku. Tidak pun di dunia ini hadirin wal hadirat sekalian, insya Allah kelak nanti di akhirat akan Allah pertemukan kita dengan beliau. Kita dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita pandang wajah beliau yang begitu mulia, mar'a wajhaka yas'a. Barang siapa yang memandang wajahnya, sungguh ia akan bahagia. Demikianlah hadirin wal hadirat sekalian, itulah kebahagiaan yang paling hakiki, karena seorang perindu yang tak pernah dipertemukan dengan orang yang dirinduinya akhirnya bertemu, memandang wajahnya, mendengar suaranya, bertemu dengan beliau yang sangat dirinduinya. Demikianlah hadirin wal hadirat sekalian yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.